Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi tentang tutorial pembuatan rekapitulasi seperti yang saya berikan kemarin tugas, yaitu membuat rekapitulasi nilai pada mata pelajaran ya. Jadi kita langsung saja beberapa contoh yang harus saya perlihatkan, karena sesuai dengan janji saya kemarin bahwa saya akan berikan tutorial. Nah, ini tutorialnya, kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu judulnya ya, judul besarnya dulu. Kita ketikkan rekapitulasi nilai ya, rekapitulasi nilai UTS ujian tengah semester. Pada baris kedua kita tuliskan di sini MTS, nama sekolah ya, tes Poroha. Kemudian di baris ketiganya kita ketikkan tahun ya, tahun pelajaran 2020. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan rekapitulasi nilai UTS kelas 7 umpama. Nah, setelah itu nanti judul besarnya kita atur, kita sesuaikan dulu dengan data yang dibawa. Nah, selanjutnya kita menginput data penilaiannya ya. Nah, pertama kita ketik dulu nomor, ketikkan nomor, kemudian di sini kita masukkan nama siswa, kemudian di sel selanjutnya kita ketikkan, ini kita perluas ya, cara memperluas kolom yaitu ini, kolom baris kita arahkan pointer ke sini, kemudian pointernya dalam bentuk seperti itu, kita klik kiri tahan, kemudian geser. Nah, setelah itu kita masukkan jenis kelaminnya, kita singkat saja JK. Kemudian di sel berikutnya kita masukkan kelasnya ya, kita singkat saja KLS. Di sini kita masukkan agama. Nah, kemudian di sini kita masukkan, di atas sini kita masukkan mata pelajaran. Ingat ya, di sel di sini kita masukkan mata pelajaran, di bawahnya kita masukkan mata pelajarannya IPA umpama, ini IPS, di sini tik. Di sini lagi ya, kita masukkan sel sini, kita masukkan jumlah. Sel di sini kita masukkan rata-rata. Kita geser sedikit. Nah, di sel sini kita masukkan ranking. Di sel sini kita masukkan ketikan keterangan. Oke, sudah itu saja ya. Kemudian kita blok, berikan tabel ya. Kita blok di sini. Terserah tabelnya berapa. Kemudian sesuai sorry ya, perlu kalian ketahui bahwa di sini hanya batasan, saya berikan hanya batasan 10 karena ini hanya tutorial singkat saja. Jadi kalau untuk kalian mungkin ada beberapa siswa misalkan 20, jadi kamu harus targetkan, kalau bisa kita ketik dulu nomornya umpama 1. Nah, ini kita copy sampai ke bawah, copy. Nah, setelah itu
Ini kan satu. Ketika dia muncul seperti ini, maka kalian rubah autofill-nya. Autofill, kita klik arah panah. Ini autofill, arah panah autofill. Kemudian kita pilih file series itu 15. Jika dia ada tambahan, misalkan cukup 20, ini kan 16, 17, 18, 19, 20. Ada diperhatikan ya, seperti itu. Oke. Tapi saya buat video ini hanya singkat ya, jadi saya hapus saja, cukup 5 siswa saja saya masukkan. Nah, ini saya masukkan. Kemudian setelah itu berikan nomornya, sudah ada patokan, kita berikan dulu tabel. Nah, cara memberikan tabel, kita harus memblok pada sel dari sini. Nih, dari lurusan mata pelajaran ya. Jadi kita blok ini sampai di sini ya. Nah, sampai di sini kita blok. Kemudian setelah itu kita pilih yang ini, more bordernya ya, yang runcing ini di samping more border, kemudian pilih more border. Nah, di sini kita ambil baris yang tebal. Nah, ini juga kita ambil, kemudian kita pilih oke. Nah, sudah ada ya. Nah, kalau dia seperti ini kan tampilannya agak sedikit tidak bagus ya, ada sedikit tidak bagus. Jadi kita rapikan dulu judulnya yang di atas, kita rapikan dulu. Caranya untuk merapikan, kita satukan sel ini dengan sel yang nomor seperti ini, kita satukan ini. Nah, bagaimana cara untuk menyatukannya? Yaitu kita tinggal blok saja ini yang 2 sel, kemudian marga center. Seperti itu pula dengan nama siswa, marga center. Jika juga kita marga center, kelas juga kita marga center, ini juga kita marga center. Nah, untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran kita marga center di sini dulu sampai di mata pelajarannya. Oke, lurusan dari mata pelajaran misalnya tik ya, marga center. Nah, jadi ini tinggal kita ratakan. Nah, seperti itu. Oke, jumlah kita marga center juga, rata-rata kita marga center juga, ranking juga kita marga center, begitupun dengan keterangan. Oke, setelah itu kita blok semua ini, lalu kita pertebal tulisannya, kita rata-tanyakan. Nah, dan kita berikan warna pada judul tersebut. Warnanya ini ya, warna selnya kita pilih warna, ini saja ya. Nah, oke, kemudian tampilannya seperti ini. Untuk nomornya kita rata tengahkan. Nah, kemudian tabel selesai, kita input nama siswa. Umpama saya masukkan nama siswa ya, kita masukkan Kafi. Wahda. Wahda ya. Misalnya Wahda, setelah itu Kafin. Bebu. Setelah itu siapa lagi ya nama? Indah. Oke. Setelah itu kita masukkan jenis kelaminnya. Kalau dia laki-laki L ya, keterangannya L. Perempuan keterangannya P. Alvin L, laki-laki, ini laki-laki, dan ini perempuan. Oke, ini kita rata tengahkan juga ya, rata tengah. Kelasnya juga kita masuk kelas, misalkan dia kelas 9 ya. Nah, ini kita terus saja copy, kemudian rata tengah juga. Agama Islam, kita copy juga ini, kita ke bawah. Oke. Setelah itu masukkan mata pelajaran. Nah, masukkan nilai mata pelajaran ya. Ini kita tambahkan nilai mata pelajaran. Nah, ini misalkan 70, di sini 60, di bawahnya kita kasih 65, di sini 70, di sini 80 umpama.
Ini kita kasih 55, di sini 90, 78, 88, 89. Setelah itu titik 90, 99, 98, 99, 87 sama ya. Nah, lanjut untuk jumlah kita berikan dia rumus sum ya, sama dengan sum. Oke, sum kita seret ini mata pelajarannya, ada 3 mata pelajaran, kemudian kita enter. Nah, 215 jumlahnya. Nah, ini untuk di bawahnya, untuk nilai jumlah Wahda, Alfian sampai Indah, kita tinggal copy saja rumus yang dari atas. Oke, setelah itu kita hitung lagi rata-ratanya. Rata-ratanya menggunakan rumus average. Oke, average. Kemudian kita klik 2 kali average-nya. Setelah itu yang dirata-ratakan yaitu semua mata pelajaran ya, jangan diambil jumlahnya. Setelah itu kita enter. Oke, hasilnya sekian. Nah, ini kita copy juga, copy rumus. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan rankingnya. Ranking, ketikkan rumus sama dengan ranknya, kita ambil ini ranking, kita ketikkan rumus rank ya. Kemudian kita ambil dari rata-ratanya ini ya, kita klik 1 kali, kemudian ini di bawah. Nah, ini kita kasih titik koma ya, kita kasih titik koma. Kalau tidak bisa titik koma berarti dia pakai titik. Setelah itu klik lagi J6, scroll ke bawah, klik kiri, scroll ke bawah. Setelah itu kita tekan keyboard pada keyboard F4 ya. Nah, dia akan berubah seperti ini rumusnya. Oke, saya ulang. Untuk rank kita masukkan sama dengan, kemudian ketik rumus rank, pilih rank, kemudian ketik J6 ini ya, J6, kasih titik koma atau koma, titik koma, kemudian klik kiri lagi ini, tahan, scroll ke bawah. Nah, seperti itu sampai di bawah, ketik keyboard pada laptop yaitu keyboard F4, maka dia berubah rumusnya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Nah, jadi ranking sudah ada ya, kita tinggal copy rumus. Setelah itu copy rumus. Nah, ini sudah jelas. Selanjutnya kita masuk di keterangan, kita perluas dulu tabelnya. Kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketik if kita ambil dari ini juga rata-rata ya. If kita pilih J6, kemudian simbol ini ya, simbol lebih kecil dari nilai 50, maka keterangannya ini titik koma ya, maka keterangannya kurang. Nah, kurang. Setelah itu kita besar ya, di sini ada tanda kutip ya, tanda kutip, kemudian balas kutip ya. Setelah itu kita tambahkan lagi titik koma, if, pilih if, kita masukkan di sini J6, klik lagi J6, kemudian berikan simbol lebih kecil daripada 70. Ini keterangannya cukup. Jadi setelah itu kita masukkan titik koma lagi, tanda kutip, cukup. Nah, balas kutip, tambahkan di sini titik koma,
kutipnya ditambah. Setelah itu baik, kita ketik baik, tutup kutip. Nah, kita balas kurung berapa kali ya, 1, dilihat kurungnya 1 2 ya, 2 ya, 1 2. Oke, kita enter. Nah, itu baik ya. Kemudian setelah rumus ini selesai, kita copy lagi. Nah, itu baik semua ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa, perlu kalian perhatikan bahwa ketika dia keterangannya semua baik, saya minta kalian supaya di dalam keterangan itu harus bermacam-macam. Ada yang baik, setidaknya ada yang baik, ada yang cukup, ada yang kurang. Jadi caranya, kalau kita sudah menentukan keterangannya semuanya baik, maka kita pilih salah satunya untuk mengurangi nilai pada siswa ya, supaya dia keterangannya di sini ada yang kurang, ada yang cukup. Misalkan ini Alvin, saya ingin dia keterangannya kurang ya, jadi kita tinggal rubah di sini rumusnya. Misalkan kita rubah, bukan rumus ya, kita rubah angkanya, kita kasih turun angkanya 20, ini 30. Nah, itu kan sudah kurang. Nah, saya maunya dia cukup. Nah, cukup kita tambah, kita kurangi di sini apa, kurang 60, coba masih baik, berarti di sini oh ya sudah cukup ya. Seperti itu. Harus ada harus ada baik dan ada kurang dan ada cukup, seperti itu yang saya maksud. Jangan semua keterangannya itu akan muncul baik semua ya. Saya mau minta keterangannya itu harus bermacam-macam, ada baik, ada cukup, ada kurang, setidaknya ada, walaupun cuma 1 orang atau 2 orang ya. Jadi kalau dia misalkan baik semua, maka kamu rubah nilainya, nilai dari mata pelajarannya kan ini. Nah, 60. Nah, itu kan sudah berubah ya. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, ada tambahan untuk keterangan baik. Saya ingin dia berwarna otomatis ya. Baik kita berikan dia warna hijau, cukup kita berikan dia warna kuning, dan kurang kita berikan dia warna merah. Nah, caranya bagaimana? Tolong disimak, ini diperhatikan ya. Nah, pada sel ini kita atur rumus lagi, buatkan rumus lagi. Nah, untuk membuatkan rumus warna di sini kita masuk di sini ya, conditional formatting. Jadi klik ini, kemudian kita masuk di new ruler. Nah, setelah dia tampil seperti ini, bisa diperhatikan, kita pilih use a formula to determine which cell to format. Yang ini ya, kita pilih yang ini. Setelah itu kita masukkan dulu warnanya, klik menu format. Nah, klik fill, kemudian pilih warna hijau dulu ya, untuk keterangan yang baik. Setelah itu kita oke. Nah, masukkan rumusnya di sini. Rumusnya kita klik L6 ya. Dia terbaca di sini L6. Jadi kita harus ganti. Di sini kita ketik L kemudian 6 karena posisinya ini sel dia berada di L6 ya. Jadi L6 sama dengan L6, tambahkan lagi sama dengan, kemudian kasih tanda kutip, kita masukkan baik. Ya, baik, kemudian tutup kutip. Nah, oke. Dia oke ya. Setelah itu kita oke. Nah, dia warna hijau. Nah, setelah itu masukkan kembali untuk warna yang lainnya, untuk warna cukup dan kurang. Nah, masuk kembali di sini, tinggal setelah masuk sini kita pilih Medek Ruler. Ya, kita pilih itu. Kemudian di sini akan tampil seperti ini. Nah, kita untuk menambahkan masuk di menu New Ruler. Oke, pilih yang tadi use format to determine. Nah, setelah itu formatnya kita rubah warnanya
Di sini kita kasih warna untuk cukup ya, dia menggunakan warna kuning ya, kita pakai warna kuning. Setelah itu kita klik OK. Nah, atur lagi rumusnya. Di sini kita masukkan, klik dulu satu kali, ini kita hapus, kemudian masukkan L6, tambahkan sama dengan tanda kutip, kemudian kita kasih dia cukup. Nah, cukup, tutup kutip. Oke, di oke lagi. Setelah itu tambahkan lagi new rule untuk warna yang kurang, keterangannya kurang, pilih yang ini. Setelah itu berikan warna ini, untuk kurang dia warna merah. Setelah itu kita masukkan lagi di sini rumusnya kita klik dulu ini, hapus, rumusnya dihapus ini ya, hapus sama dengan L6 lagi, tambahkan sama dengan tanda kutip, kemudian keterangannya kurang, balas kutip. Oke, di oke ya. Nah, setelah itu kita apply, lalu oke. Jadi ini kita tinggal scroll saja rumusnya, copy rumus. Nah, keterangannya akan seperti itu, dia berubah secara otomatis. Kita bisa lihat dengan jelas, baik warna hijau, cukup warna kuning, kalau kurang warna merah, seperti itu. Nah, setelah itu kita atur dulu ini judulnya belum beres ini. Kita atur, kita gabungkan selnya, kita blok semua ini, blok sampai di sini ya. Tasnya kita gabungkan selnya ini. Caranya di blok tadi, setelah di blok kita pilih yang runcing ini, kita marge across. Ya, setelah itu kita rata tengah. Ya, sudah bersatu ya, rata tengah, berikan dia tebal, kemudian hurufnya minimal 12, 14. Ya. Setelah itu oke, selanjutnya kita masukkan lagi keterangan. Nah, di sini kita masukkan keterangan nilai tertinggi, supaya kita tahu ya nilai tertinggi dari mata pelajaran IPA siapa. Nah, nilai tertinggi. Nah, di bawahnya kita masukkan nilai terendah, di bawahnya kita masukkan rata-rata. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga kita marge across, nanti kita blok dulu sampai di agama ya, urusan dari agama, kemudian kita marge across. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pertebal ini, lalu kemudian kita blok ini, berikan tabel ya, diberikan tabel, tinggal masuk sini, tabelnya ditambahkan. Oke, ini seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan lagi rumus sama dengan ini nilai tertinggi ya, dia mencari nilai tertinggi, berarti rumusnya max. Oke, ini kita scroll sampai ke bawah, lalu di enter ya, 70. Nah, yang ini kita, yang sel di sini seperti itu pula, max. Nah, caranya yaitu tinggal copy saja rumus ini. Ini kan sudah kita buat nilai rumus maxnya, kita tinggal copy sampai di nilai rata-rata saya ya, ndak usah ranking, nilai rata-rata. Oke, setelah itu masukkan lagi nilai terendahnya. Nah, kalau menghitung nilai terendah, dia berarti dia menggunakan rumus min ya, klik 2 kali minnya, kemudian ini di blok, scroll ke bawah, kemudian ditekan enter, lalu copy lagi rumusnya sampai di samping, sampai di rata-rata ya. Nah, untuk penilaian rata-rata yang di bawah ini kita masukkan lagi sama dengan, berarti menentukan rata-rata itu menggunakan rumus average. Nah, pilih average-nya, scroll sampai indah, sampai kolomnya indah ya, di enter, kemudian ini juga di copy rumusnya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita kasih warna di sini saja ya, kita kasih warna ini saja, warna yang agak terang ya. Oh ya, tidak samakan warna yang di atas, nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata. Oke, ini juga kita kasih warna.
mungkin cukup di situ saja tutorial atau contoh-contoh untuk pembuatan rekapitulasi nilai di Microsoft Excel. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bekerja.